I've always tried to keep it honest and speak my mind. There was an incident and people were talking about it and they asked me to speak, and when I spoke freely they said, "Aren't you worried that this would happen?" I'm like, no. Tak sedikit yang menyebut Vivek Oberoi akan menjadi the next Shah Rukh Khan dalam hal romansa. Itu setelah Vivek memberikan film Sati yang sukses besar bersama Rani Mukherjee. Penonton sangat menggilainya karena film itu, dan para kritikus cukup terkesan dengan pendatang baru yang cukup terampil sepertinya. Gelar The Next Shah Rukh Khan itu sangat dini diberikan kepada Vivek yang masih berumur 3 film saat itu. Vivek memulai karirnya melalui film Company tahun 2002. Meski ia terhitung pemula di film tersebut, Vivek berhasil membayang-bayangi Ajay Devgan yang sudah masuk kategori aktor senior saat itu. Bayangkan, di satu malam penghargaan Filmfare waktu itu, melalui film Company saja, Vivek berhasil membawa 2 piala Filmfare sekaligus. Satu sebagai aktor debutan terbaik, satu sebagai aktor pendukung terbaik. Masih di malam yang sama, Vivek masuk nominasi aktor terbaik Filmfare melalui Satya. Seketika Vivek keluar sebagai aktor yang akan menjadi jajaran superstar menurut prediksi. Bangga disebut The Next Shah Rukh Khan, Vivek sempat mengatakan ia belum bisa diperbandingkan dengan aktor besar seperti Shah Rukh Khan untuk sementara. Gelar itu bukan tanpa beralasan, karena di tahun awal debutnya di tahun 2002, Vivek sudah berhasil bertanggung jawab pada keselamatan karir Rani Mukherjee. Rani mengungkapkan sendiri bahwa ia mengalami fase kemunduran karir yang sangat buruk, meski ia pernah tenar di Kuch Kuch Hota Hai dan Gulam di tahun yang sama. Tapi kemudian Yash Chopra membawanya ke film Satya. Kemistrinya dengan keterampilan Vivek Oberoi menjadi alasan mengapa Rani untuk pertama kalinya diakui sebagai aktris utama yang kuat untuk film. Namun, bintang Vivek seketika memudar dengan sangat cepat, hingga tak satu pun filmnya yang muncul ke permukaan untuk dibicarakan. Banyak yang mengaitkan kejatuhan Vivek adalah hasil dari perselisihannya dengan Salman Khan. Benar atau tidak, inilah yang terjadi pada kejatuhan karir Vivek Oberoi. From around 12:30 at night till about 5 in the morning, Salman Khan called me on my phone. He started out saying that, who are you? You're just like me. You're a bad guy just like me. So koshish ki dekho Salman, don't compare you and me. I help people and I have a different outlook towards life rather than threatening and abusing and bullying people. Apa yang terjadi antara Vivek Oberoi dan Salman Khan hanya ada 2 kemungkinan besarnya. Satu, karena dugaan Salman Khan yang menyabotase karir Vivek, dan Vivek yang tidak sadar diri sedang bertindak bodoh. Iya, Vivek seharusnya jangan pernah mengenal wanita cantik Aishwarya, yang merupakan mantan tak direlakan dari pria emosian Salman Khan. Tentu Salman tak akan senang dengan romansa nyata yang digosipkan antara Vivek dan Aish selama pembuatan film Q Ho Gayana. Vivek yang merasa sudah cukup kuat dengan pencapaian awalnya di industri Bollywood, memilih melakukan konferensi pers untuk mencari simpati. Vivek bercerita keburukan Salman Khan yang menelponnya dan mengancamnya karena mengencani mantannya. Di sisi lain ia menyebut Aishwarya gadis lugu dan korban. Alih-alih Aishwarya mendukungnya, nyatanya Aishwarya tidak ingin berurusan lagi dengan Salman Khan. Yang ada hanyalah Vivek mempersempit jaringannya dan memperkecil peluangnya untuk mencapai gelar The Next Shah Rukh Khan. Salman Khan tak perlu turun tangan mengklarifikasi ke pers, apalagi mengendorkan ototnya untuk membalas Vivek. Salman hanya diam dan membiarkan kuasanya bekerja. Ia memang 90% mengatakan Salman Khan menggunakan pengaruhnya untuk tidak membiarkan sutradara besar memberinya film. Tapi sebenarnya, sutradara sendiri banyak yang takut memakai Vivek setelahnya karena melawan Salman. Padahal, ini bisa dicegah lebih awal sebelum menjadi kontroversi besar. Karena 2 adik Salman Khan yang berteman baik dengan Vivek telah melarangnya untuk menggunakan pers karena ancaman Salman Khan. Dan begitulah kalau nasi sudah menjadi bubur. Nepotisme dengan 2 Filmfare tidak akan pernah cukup melawan akar yang berpengaruh besar di Bollywood. Vivek telah meminta maaf pada Salman Khan secara terbuka atas hal ini. Tapi adakah Salman Khan pernah menganggapnya ada setelah kejadian itu?
भी नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं हुआ। Setelah menempatkan dirinya di kobaran api melawan Salman Khan, mungkin secara tidak langsung Salman Khan mempengaruhi sutradara untuk tawaran film Vivek, tapi kenyataannya Vivek sendiri yang memiliki kesalahannya. Karena sutradara terkemuka tidak berani lagi memakai Vivek karena kontroversinya itu, tawaran film yang datang kemudian hanya dari sutradara yang memiliki naskah buruk. Hasilnya Vivek mengerjakan serangkaian film yang buruk. Tapi, fakta sebelum terjadinya kontroversi dengan Salman Khan Aish, Vivek tidak pernah lagi memberikan film hit setelah Satya. Dan yang mengatakan karir Vivek jatuh karena ulah Salman Khan, itu sepenuhnya tidak benar. Karena buktinya, Vivek masih terus bekerja dengan Sanjay Dutt, Ajay Devgan, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Hrithik Roshan, Ritesh Deshmukh, yang semuanya adalah teman Salman Khan. Vivek bahkan bekerja dengan adik Salman Khan, Arbaz Khan, di film Shootout at Lokhandwala. Jadi sederhana saja, Vivek jatuh karena penonton kehilangan rasa hormatnya setelah tingkahnya melawan Salman. Orang lebih banyak mendapatkan dukungan dari penonton. Dan setelah itu terdengar kabar bahwa Aditya Chopra menghapus nama Vivek di film Hamtum, peran yang kemudian jatuh ke Saif Ali Khan. Tahukah kalian faktanya? Vivek terlalu lama menanggapi kontrak film tersebut. Vivek antara iya dan tidak melakukan film itu. Namun setelah Aditya mengontrak Saif, Vivek baru datang ingin menyetujuinya. Itu tak seberapa ketika Vivek harusnya membuat comeback dengan usaha lain untuk merebut kembali kejayaannya setelah kontroversinya dengan Salman Khan sudah terkubur lama. Film biopik Narendra Modi yang diperankan Vivek bisa saja meraih keuntungan yang besar. Tapi, entah apa lagi di pikiran Vivek, ia menyebarkan memes masih menyinggung Salman Khan dan Aishwarya. Kali ini bukan hanya penonton yang tambah kehilangan rasa hormatnya kepada Vivek, tapi puluhan aktor ternama Bollywood mengecam perbuatan Vivek. Sementara semua meminta maaf, apa yang dilakukan Vivek, aku tidak bersalah katanya. क्या विचार आएगा? बोलूंगा बहुत अच्छा करता है और जब पार्ट 3 आएगी मैं भी देखने जाऊंगा. Adalah penyesalan besar Vivek yang dulunya bercita-cita menjadi besar di Bollywood. Tapi itu hanya berjalan seumur jagung. Karir yang menukik tajam yang tak disangka-sangka. Berbicara mengenai semua kemungkinan kejatuhannya, Vivek mengatakan, saat kehidupan pribadi saya kacau, saya tidak bisa menjaga kepercayaan orang. Bahkan jika saya memberikan film hit, kata Vivek, karir tetap tidak berpihak kepada saya. Peranku di film Shootout at Lokhandwala menjadi hit besar, tetapi nyatanya tidak ada tawaran selama setahun setelah itu. Menurut orang terdekat Vivek, Vivek tidak pernah berpikir Salman Khan memasukkannya dalam daftar blacklist di Bollywood. Itu masalah dugaan katanya. Bahkan Vivek kembali merayu untuk kebaikan hati Salman Khan untuk berdamai. Vivek mengatakan ke publik bahwa ia mendukung sepenuhnya rilis film Salman Khan yaitu Tublaik. Vivek mendoakan agar Tublaik bisa memecahkan rekor Bahubali karena pantas, kata Vivek. Di lain waktu saat kepergian Sushant, Vivek Oberoi berkesempatan membuka unek-uneknya tentang perlakuan orang industri ke orang luar. Vivek mengatakan industri Bollywood tidak mau menyadari kelemahannya sebagai industri. Bollywood gagal mengenali bahwa ada yang salah dalam sistemnya, kata Vivek. Industri Bollywood memiliki sisi yang baik yang diperlihatkan, tapi Bollywood menolak mengakui ada sisi buruknya kepada setiap individu dan persaudaraan untuk berkembang. Menyinggung peristiwa Malang Sushant, Vivek mengatakan, tahun lalu ada tragedi besar di industri kami. Tapi masih sama saja karena tidak ada yang ingin benar-benar mengakui bahwa ada sesuatu yang salah secara sistematis dalam industri. Dan mereka hanya mencoba menghilangkan dan pura-pura lupa dengan kejadian ini, kata Vivek. Ungkapan Vivek itu disebutkan oleh Kamal Erkan sebagai ungkapan murni dan tulus dari hati. Moved to Bombay. I was hardly 4, not even 4 years old. But I remember he had 400 rupees in his pocket, a wife and a son to take care of. We lived in a room that was just a little bigger than this chair. Berikut ini ada sedikit beberapa fakta tentang hidup Vivek Oberoi. Kita mulai dari keluarganya. Ibu Vivek berasal dari selatan
dan ayahnya merupakan seorang aktor bernama Suresh Oberoi. Vivek adalah satu di antara nepotisme yang kurang beruntung di industri. Vivek adalah mahasiswa yang cukup pintar. Ia mendapatkan beasiswa langsung dari direktur universitas di New York. Ia lulus dengan magister di bidang akting film. Vivek telah membeli mobil pertamanya dengan bekerja sebagai penulis, bahkan sebelum ia jadi aktor. Film pertamanya Company membuatnya harus tinggal di daerah kumuh selama 15 hari untuk mempelajari karakter orang-orang di sana. Selain itu, Vivek juga sangat dermawan. Ia mendapatkan penghargaan ketika membangun kembali sebuah desa yang pernah dilanda tsunami. Vivek juga membangun Yayasan One Foundation. Itu dikhususkan untuk membangun sekolah bagi anak perempuan, memfasilitasi dengan kesehatan dan pemberdayaan secara gratis. Mungkin ada yang bertanya-tanya dari mana Vivek mendapatkan uang untuk kegiatan sosialnya itu. Vivek berinvestasi dan memiliki saham di perusahaan berbeda serta menjadi pengembang real estate. Fakta berikutnya, sebelum ia berpacaran singkat dengan Aish, Vivek telah bertunangan dengan wanita bernama Gurpreet Gill pada tahun 2000. Mereka batal menikah karena Vivek mengejar karir di Bollywood. Vivek sendiri telah menikah dengan wanita bernama Priyanka Alpha, anak dari seorang menteri. Kini mereka sudah memiliki 1 putra dan 1 putri. Lainnya, Vivek menganggap Kareena adalah inspirasinya untuk menjadi vegetarian. Ada satu lagi kontroversi Vivek selain 2 di atas tadi, yaitu pada tahun 2008, Vivek pergi ke pesta seorang teman. Di sana Vivek berperilaku buruk pada pacar temannya. Vivek disebut mencium pacar temannya itu. Pada akhirnya, Vivek ditampar dan dihina oleh gadis itu di depan semua tamu. Itulah sedikit fakta tentang Vivek Oberoi. Dia mungkin gagal ataupun dibenci banyak penonton, tapi kehadiran kecilnya di beberapa film masih terus membuat kita melihat ia sebagai aktor yang besar.